Malaysia hina Indonesia. Seusai membantai Vietnam 4-0, pundit Vietnam justru meremehkan timnas Indonesia dan memuji Malaysia habis-habisan. Bukan hanya itu, ada tuduhan serius soal pemain naturalisasi Malaysia yang dianggap tidak jelas asal-usulnya. Apakah Malaysia sedang curang, atau Indonesia memang tertinggal jauh? Pertandingan panas antara Malaysia dan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia berakhir mengejutkan. Vietnam kalah telak 0-4 dari Malaysia. Dan yang lebih mengejutkan lagi, bukan cuma hasilnya, tapi reaksi dari pundit Vietnam sendiri. Seorang analis ternama di Vietnam, Quang Huy, membuat pernyataan pedas yang langsung menyindir kekuatan timnas Indonesia. Jika Malaysia melawan Indonesia, saya merasa Indonesia tidak akan mampu bersaing. Malaysia bermain sangat baik, dengan pemain-pemain berkualitas dan gaya bermain yang sangat Eropa. Pernyataan ini sontak membuat banyak fans Indonesia geram. Apakah benar timnas Indonesia seburuk itu jika dibandingkan dengan Malaysia? Yang jadi sorotan utama adalah gaya bermain Malaysia. Mereka tampil agresif, taktis, dan langsung menusuk ke pertahanan lawan. Gaya direct football ala Eropa yang disebut-sebut berhasil membuat Vietnam tak berkutik. Namun, di balik permainan menawan itu, muncul kontroversi besar. Quang Huy menyoroti jumlah pemain naturalisasi Malaysia yang mencapai 9 pemain di starting 11. Tak hanya itu, Malaysia juga baru saja mengumumkan penambahan 5 pemain naturalisasi baru. Dengan total 14 pemain naturalisasi yang kini masuk skuad, muncul pertanyaan serius. Apakah naturalisasi Malaysia dilakukan secara legal dan transparan? Pundit Vietnam itu mengatakan, ada kasus-kasus di mana latar belakang pemain tidak jelas. Mereka hanya mengklaim sebagai orang Malaysia, dan langsung diterima. Ini sangat mengkhawatirkan. Kalau dibandingkan dengan Indonesia, proses naturalisasi kita dikenal lebih selektif. Federasi Sepak Bola Indonesia biasanya menekankan dua hal. 1. Asal-usul darah keturunan. 2. Komitmen jangka panjang untuk membela negara. Namun Malaysia terlihat memilih jalur instan, siapapun yang bisa memperkuat tim, langsung disahkan asal performanya bagus. Hal ini yang membuat Malaysia tampil lebih kuat secara cepat, tapi juga menimbulkan banyak kritik dan keraguan. Pernyataan Quang Huy memang menyakitkan bagi fans Indonesia. Tapi apakah ada benarnya? Fakta di lapangan, Malaysia menang besar atas Vietnam. Indonesia kalah telak 6-0 dari Jepang. Malaysia punya kedalaman skuad yang sekarang didominasi pemain asing. Namun jangan lupa, Indonesia lolos ke ronde keempat kualifikasi Piala Dunia, pencapaian yang belum tentu bisa diikuti Malaysia. Dan di bawah pelatih baru, Indonesia masih dalam proses adaptasi.